Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Torang baku dapat lagi di podcast KPU Kabupaten Poso. Torang baku tukar cerita yang baik-baik. Di sini selain saya Wilianita Selviana Pangeti, juga ada teman Ibu Olive dan Pak Farul. Supaya panjang, saya langsung persilakan dan gue memperkenalkan diri. Ibu Olive duluan, Joy. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Olivia Salim Tohe. Saya anggota KPU Kabupaten Poso, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi kalau mau cerita-cerita tentang pelanggaran pemilu maupun sengketa pemilu, itu bagiannya saya. Itu berurusan dengan Ibu Olive ya? Lanjut Pak Farul. Ya, terima kasih. Saya Muhammad Farul Podungge. Saat ini Kasubag Hukum di Sekretariat KPU Kabupaten Poso. Oke, itu saja Pak Farul. Ada tambahan? Ya, tambahan. Kalau kan akhir-akhir ini apa kesibukan? Misalnya di bidang masing-masing ini, begitu. Boleh tahu sekalian supaya netizen tahu toh. Karena kalau di KPU, divisi hukum ini dianggap selimutnya KPU. Ya. Nah, boleh toh terakhir-terakhir ini kan kita di masa non tahapan ya. Mungkin sharing Pak Farul bisa toh soal JDIH mungkin sekalian ya. Okay. Bisa di-sharing di sini. Khusus untuk KPU Kabupaten Poso, di KPU Kabupaten Poso itu ada aplikasi yang namanya JDIH KPU Kabupaten Poso. Jadi di JDIH itu terdapat informasi-informasi semua keputusan KPU Kabupaten Poso mengenai tahapan pemilu dan pemilihan di 2019 dan 2020. Juga menginformasikan seluruh pemberitaan mengenai kegiatan-kegiatan subbagian hukum, apakah itu tentang pokoknya kegiatan tahapan atau aturan atau aktivitas apapun ya. Iya. Berarti kalau terang mau kepo soal divisi hukum, soal hal-hal yang terkait dengan informasi hukum di KPU Kabupaten Poso bisa kunjungi JDIH KPU Kabupaten Poso. Begitu ya? Iya. Nah, terus terang semua ini sudah divaksin ya? Sudah dong. Ya. Mungkin divaksin lah. Ini ada baku puluh begini. Itu. Karena protokol COVID. Ya supaya maksudnya siapa tahu netizen yang menonton ini juga bisa tertarik untuk ikut vaksin, atau jangan sampai ada yang tidak mau divaksin, karena vaksin ini penting untuk melindungi orang semua, termasuk membantu mencegah penyebaran COVID-19. Pak Farul, Bu Lita, orang langsung baca cerita inti Jo ini ya. Orang mau bahas tentang sengketa pemilu dan potensi pelanggaran hukum pemilu. Ayo, betul, boleh juga langsung. Tapi tolong bayar dulu sebelum lanjut. Seorang baku tukar cerita yang baik-baik. Ibu Olive dengan Pak Farul, kemarin saya coba iklan terkait rencana podcast ini, supaya netizen tahu dan mau cerita tentang sengketa dan potensi pelanggaran hukum. Nah, mungkin bisa ditampilkan di sini. Kira-kira apa yang berhubungan dengan sengketa dengan potensi pelanggaran. Nah, ini ada berita perkara sengketa pilkada DKPP periksa KPU Poso. Terus ada lagi MK kebanjiran gugatan pilkada. Ada lagi kerusuhan 22 Mei usai pengumuman pemilu 2019. Ini demo mungkin ya maksudnya. Lalu ada dukungan KPU jujur disayang emak-emak, KPU curang asap menanti. Terus ada juga aksi damai tolak pemilu curang. Lalu ada lagi KPU jangan curang. Nah, ini ada sengketa, ada jadwal sengketa pileg. Kemudian ada lagi gugat menggugat hasil pesta demokrasi. Nah, mungkin ini gambaran yang orang mau ceritakan di sini. Nah, bisa Ibu Olive dan Pak Farul komen-komen soal ini dah. Silakan. Terima kasih. Kalau
Kalau saya mengomentari tentang slideshow yang ditampilkan ini, memang terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, tidak lepas dari adanya sengketa, baik sengketa proses maupun sengketa hasil, dan juga terjadinya pelanggaran administrasi maupun pelanggaran etik yang tadi katanya ada di KPP, KPU Poso diadukan ke DKPP. Dari pileg maupun pilkada, memang KPU Poso dilaporkan ke DKPP, kemudian ada sengketa juga di MK sampai dengan terakhir di 2020 KPU Poso kemudian juga mengikuti proses sengketa yang luar biasa sampai dengan sampai dengan banyak sekali melibatkan kami juga menghubungi lawyer, kami juga kemudian menyiapkan alat bukti, kemudian terkait dengan pelanggaran administrasi, ada beberapa pelanggaran administrasi yang kami tangani terkait dengan penyelenggara ad hoc yang ada di bawah PPK maupun PPS. Kemudian juga ada pelanggaran etik itu di tahun 2019. Jadi memang banyak itu yang terjadi pada masa pileg dan pilkada. Artinya berita-berita yang tadi muncul itu sebenarnya juga dialami di KPU Kabupaten Poso ya pada saat tahapan pemilu maupun tahapan pilkada. Pak Farul mungkin mau tambahkan? Ya, saya tambahkan sedikit khusus untuk di MK. Kalau khusus untuk penanganan pelanggaran hasil sengketa proses di MK itu, sebelum melakukan itu MK itu memberikan pelatihan kepada KPU, pelatihan kepada Bawaslu, pelatihan juga kepada peserta pemilu. Dan untuk pilkada juga di MK juga memberikan pelatihan kepada bakal calon. Mungkin bakal calon mengutus pengacaranya untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh MK. Oh Kalau gitu ya, iya. kayak pembekalan begitu ya, Nah, supaya pada saat tahapan sengketa atau sengketa apa di MK, itu bisa lebih mudah proses administrasinya, Iya. begitu kan? Nah, misalnya begitu, itu menarik juga ya, karena kalau lihat tahapan sengketa ini macam sekarang ya, itu ada yang belum selesai kayaknya dari pilkada 2020 kemarin. Kemudian sengketa itu ternyata bisa berujung kepada DKPP. Kalau kepada penyelenggara ya, belum lagi proses pelanggaran hukum. Ini kan terang baru pengantar ini, baru bicara soal sengketa. Ini nanti mau bahas lebih lanjut, lebih jauh tentang potensi-potensi pelanggaran hukum. Memang kemarin itu butuh tenaga ekstra juga dengan penuh kehati-hatian supaya terang juga bisa berperan dalam penanganan sengketa baik proses maupun hasil dengan pelanggaran hukum yang ada itu bisa tertangani dengan baik. Begitu setahu gue kira-kira kemarin. Iya, kemarin itu memang orang itu sampai kerja keras, tidak tidur berurusan dengan kesana kemari alat-alat bukti, kemudian menghubungi lawyer, berkoordinasi dengan KPU provinsi, kemudian sampai dengan KPU RI terkait proses atau mekanisme administrasi penanganan sengketa tersebut. Makin menarik ini cerita ya. Tapi torang yel dulu. Oke. Torang baku tukar cerita yang baik-baik. Oh iya, Ibu Lita dan Ibu Olive, mungkin perlu tahu di sini orang baca cerita tentang penanganan hukum, tentang pelanggaran hukum dan penanganan hukum mengenai yang kemarin-kemarin itu, pemilu dan pemilihan. Perannya KPU dalam proses sengketa maupun pelanggaran hukum itu. Ya, oke. Kalau untuk peran KPU itu memiliki peran yang sangat penting sebagai penyelenggara pemilu dalam hal terjadinya sengketa
maupun pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya, pelanggaran pemilu, itu KPU memiliki peran yang penting sebagai penjaga keadilan dalam pemilu. Artinya bahwa sengketa ini adalah perselisihan yang terjadi baik antara peserta pemilu dan peserta pemilu lainnya, atau peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Nah, dalam hal terjadinya sengketa maupun pelanggaran pemilu, tentu KPU harus mampu kemudian melakukan proses atau mengikuti setiap proses sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Jadi intinya itu terkait dengan peran KPU di sini, ini kayaknya standby dari awal hingga akhir, dari menjaga atau mencegah tidak terjadi potensi pelanggaran yang dikhawatirkan, atau juga misalnya berharap tidak ada sengketa di akhir. Tapi kalau ada sengketa, tentu KPU tetap bertanggung jawab sampai di hasilnya. Bagaimana bisa istilahnya pasang badan dengan hasil yang telah ditetapkan. Dalam sengketa itu, yang disengketakan itu ada prosesnya, kemudian ada hasilnya, kemudian ada data di situ, ada nilai, bahkan prosedur yang kemudian bisa menjadi objek sengketa maupun objek pelanggaran gitu. Sehingga KPU dari awal proses pemilihan maupun pemilu maupun pemilihan, KPU itu terus kemudian menjaga semua proses itu sampai dengan berakhir pemilihan dan pemilu tersebut, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut maupun disengketakan. Kalaupun terjadi sengketa ataupun pelanggaran, KPU tentu akan mengikuti proses tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau pilkada ya tentu dengan undang-undang pilkada, undang-undang nomor 10 tahun 2016, dan juga dalam pemilu, undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Mungkin saya bisa tambahkan juga. Boleh Pak, silakan. Kita lebih menarik. Iya, dalam penanganan sengketa ini, kalau untuk KPU telah menerbitkan peraturan KPU untuk sengketa administrasi, untuk penyelesaian sengketa administrasi di tingkat penyelenggara, maksudnya di tingkat KPU, PPK dan TPS. Jadi KPU itu telah mengeluarkan peraturan KPU nomor 25 tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa administrasi. Nah, jadi di situ itu untuk penyelesaian sengketa itu, apabila ada laporan mengenai penyelenggara pemilu, mengenai PPK, pelapor itu harus menyertakan identitas, nama, KTP, terus apa yang jadi laporannya, aduannya, begitu. Nah, nanti KPU dari pihak KPU akan membuat tim berdasarkan pleno dan dituangkan di berita acara. Jadi di 3 orang pemeriksa. Nah, jadi semua tingkatan di PPS, PPK dan KPU kabupaten, semua semua berproses itu penyelesaian administrasi itu. Dan KPU kabupaten juga melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara ad hoc di bawahnya, agar bagaimana menyelesaikan proses sengketa administrasi ini di tingkat KPU kabupaten dan penyelenggara ad hoc. Kalau kemarin, kalau tidak salah itu di tahapan pilkada, kalau tidak keliru itu sengketa administrasi banyak sekali ya. Banyak sekali. Karena terkait dengan kampanye. Karena banyak sekali temuan ataupun aduan yang didapat kemudian diadukan ke KPU, sehingga KPU harus memprosesnya ya. Dan memang kalau terkait sengketa hasil dan sengketa proses ini kemarin paling banyak itu di tahapan pilkada ya, di 2020. Itu hampir semua kecamatan kalau tidak keliru ad hoc kita itu disibukkan dengan proses-proses sengketa administrasi. Dan tentunya juga KPU kabupaten
berperan penting bagaimana melaksanakan mekanisme itu, dan syukurnya itu bisa dilewati. Mungkin satu lagi tambahan, kalau untuk sengketa kode etik dan kode perilaku, jadi KPU itu sudah menerbitkan PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum sampai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan PPK dan PPS. Jadi untuk kode etik dan kode perilaku itu KPU Kabupaten Poso pernah menyindangkan kalau tidak salah Ibu, satu orang itu PPS. PPS itu tidak usah disebut namanya. Nah, dan keputusannya itu tidak terbukti bahwa yang bersangkutan itu melanggar. Nah, jadi di putusannya KPU sampai di KPU Kabupaten saja, tidak dilanjutkan ke proses DKPP karena putusan itu rehabilitasi nama baik yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan kembali ulang bekerja sebagai PPS. Kalau tidak salah. Iya betul, di rehabilitasi saya ingat itu, karena kan dalam proses persidangan itu sampai kepala desa hadir untuk jadi saksi ya, dan itu memang seru. Jadi intinya dalam proses sengketa ini, KPU Kabupaten Poso selaku lembaga penyelenggara teknis itu berupaya bagaimana seperti yang dibilang Ibu Olis tadi, menjaga keadilan pemilu. Jadi bisa tetap mempertahankan integritasnya, juga bagaimana bisa berlaku adil ke seluruh peserta pemilu ataupun pemilihan. Karena memang sengketa itu ada dua jenis. Jadi ada sengketa hasil pemilihan. Kalau untuk pilkada PHP, kemudian untuk pemilu PHPU, kemudian ada sengketa proses. Kemudian untuk pelanggaran itu ada 3 jenis: pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan ada lagi tindak pidana pemilu. Dan dari sengketa maupun pelanggaran hukum pemilu itu KPU Kabupaten Poso itu sudah semua dari 2019 sampai 2020 itu semua sudah pernah dialami sampai dengan DKPP. Itu untuk etik ya, tadi dari tingkat ad hoc PPS sampai dengan PPK, kemudian sampai dengan KPU Kabupaten. Iya, jadi ini menarik ya, termacam kuliah hukum ini. baca cerita ini macam kuliah hukum. Terbayarnya lagi satu kali, orang baku tukar cerita yang baik-baik. Jadi ibu-ibu yang lain mungkin yang perlu dikepoakan ini tentang tantangan, kendala selama proses pemilihan kemarin, sengketa-sengketanya. Itu bagaimana itu? Pasti ada ya? Pasti ada. Banyak cerita lucu juga. Selama penanganan sengketa maupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, itu tantangan dan hambatan itu banyak sekali. Yang pertama, kita ada regulasi yang berubah-ubah setiap saat. Bahkan baru terbit hari ini, kemudian ada regulasi baru lagi, ada revisi yang baru, yang terbaru dan terbaru lagi. Kemudian dalam hal terjadi sengketa, kita membutuhkan alat bukti. Sementara dokumen yang segitu banyaknya dan juga jarak tempuh ke daerah-daerah yang memang menjadi lokus terhadap kejadian di mana terjadi yang diduga terjadi pelanggaran. Jarak tempuh dengan waktu yang sangat sedikit ya, durasi waktunya sangat sedikit. Sementara jarak tempuhnya jauh, kemudian alat buktinya banyak, dan juga kami harus mengumpulkan orang-orang atau para pemilih yang kemudian kita dapatkan alat bukti dari mereka. Itu juga sulit dengan medan yang cukup sulit di wilayah-wilayah tertentu ya, di wilayah-wilayah tertentu. Sehingga itu satu tantangan buat kami. Sementara tahapan yang lain juga terus berjalan. Tahapan yang lain itu terus berjalan. Sementara berproses ada sengketa administrasi, sementara berjalan sengketa
etik. Ada juga pernah kami sekali berjalan ada sengketa etik dalam laporan DKPP. Sementara kami juga sementara menangani pelanggaran administrasi terkait dengan APK. Ya. APK. Jadi dalam kondisi dan keadaan seperti itu, kami harus bisa menyelesaikan semuanya dalam tempo dan waktu sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh undang-undang seperti itu. Harus mampu ya. Harus mampu. Pokoknya harus kalau bisa itu digambarkan macam banyak tangan dan mengerjakan dalam satu waktu. Ya, cerita menariknya adalah misalnya kita teruji di soal bagaimana soliditas dan pertanggungjawaban terhadap proses ataupun hasil yang didapatkan dari pemilu dan pemilihan. Artinya sebagai lembaga teknik penyelenggara, walaupun dengan misalnya regulasi yang direvisi dalam waktu yang cukup dekat tadi, tetap bisa juga kita laksanakan, begitu. Jadi istilahnya kalau lagi tahapan seperti kemarin untuk mencegah atau mengatasi pelanggaran potensi pelanggaran yang ada ataupun sengketa proses, sekarang dituntut untuk membaca cepat ya. Terhadap regulasi. Kalau biasanya membaca itu butuh waktu khusus dan sebagainya, kemarin itu terang disuruh membaca cepat. Tidak hanya membaca, memahami cepat dan melaksanakan secepat-cepatnya. Seperti itu. Tapi sejauh ini ya semua bisa berjalan. Saya lupa. Saya mau bilang kalau begini, pada saat sengketa hasil itu kayaknya wajah kusut itu nanti terlihat cerah ceria atau sumringah setelah keluar putusan. Ya, benar. Gitu ya, baru lega, baru benar. mungkin semua berseri-seri. Ya, karena kalau terkait dengan sengketa hasil, alat bukti itu dari awal proses pemilu, dari awal proses pemilihan, dari tahapan awal pencalonan itu yang kami siapkan alat buktinya sampai dengan pada saat hari H pencoblosan. Jadi semua proses itu alat buktinya ada semua. Itu dipersiapkan detail mulai dari datanya, kemudian proses-prosesnya, dokumentasi, semua harus ada. Jadi memang pada saat sengketa itu ya pastilah semua bukan kusut tapi lelah. Tetapi bersyukur semua bisa dilewati dan hasilnya juga hasil yang didapatkan baik. Iya. Pak Farul ada tambahan mungkin ada ada cerita menarik Pak Farul yang terlewatkan mungkin yang tidak di-share ya. Terus bagaimana bisa tinggal di Jakarta kemarin berapa lama? Berapa lama tidak pulang-pulang gitu kan? Mungkin tidak seasik bayangan orang tinggal di ibu kota. Kalau ketika di sana tambahan saya itu pulang dari Jakarta langsung kena COVID. Iya. Karena 14 hari karantina. Karena di masa pandemi ya. Masa pandemi, itu juga satu tantangan buat orang ketika menghadapi sengketa pada saat itu pada masa pandemi. Jadi protokol ketat, kena juga. Ada juga protokol ketat harus sempat ada antigen, semua dilaksanakan sesuai protokol. Tapi ternyata Pak Kasubag kena juga ketika kembali. Karena kemarin itu ya naik pesawat di antigen. Ya, begitu sampai masuk MK antigen, mau ke KPWRI antigen. Semua melalui protokol COVID itu yang luar biasa. Dalam jangka waktu kurang lebih seminggu kami bisa berkali-kali antigen. Ya menarik, tapi itu luar biasa. Hari ini kita menceritakan pengalaman-pengalaman yang kiranya ini bisa diketahui oleh netizen, tapi setidaknya bahwa itu terlalui dengan baik. Iya. Dan mungkin yang lain juga biasanya soal sosialisasi. Sosialisasi ini kadang dianggap tidak terkait, tapi ketika sengketa itu dicek sudah sosialisasi belum sebelumnya. Jangan-jangan sampai KPU tidak pernah sosialisasi, kayak gitu ya. Termasuk aturan-aturan atau regulasi yang berlaku pada masa tahapan. Kayaknya so panjang ini terang baku bahas.
Mungkin Trombayalia lagi satu kali Ya. supaya tetap semangat. Orang baku tukar cerita yang baik-baik. Ibu Olive dan Ibu Lita ini kayaknya orang baca cerita ini so lama. Sepanjang ya. So panjang, sudah tadi. Jadi bagaimana nanti ke depan di pemilu dan pemilihan tahun 2024 harapannya? Ya, kalau harapan dan kemudian tidak hanya harapan ya, tetapi komitmen KPU untuk ke depan bahwa KPU akan terus menjalankan perannya dengan komitmen yang kuat bahwa KPU akan berperan dalam menjunjung tinggi keadilan pemilu, sehingga dalam proses sengketa maupun proses terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum di pemilu maupun pemilihan, KPU akan terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam pemilu. Hal ini akan terus dilakukan apalagi menuju pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Karena itu kami juga mengharapkan dukungan semua masyarakat Kabupaten Poso, para netizen sekalian. Setelah dengar orang Baku tukar cerita ini juga bisa di-share atau dibagi kepada teman-teman yang lain, saudara, sahabat, bahwa inilah komitmen dan harapan-harapan KPU ke depannya. Ya. Saya kira itu saja ya dari saya. Karena kalau bicara sengketa pemilu pemilihan dengan potensi pelanggaran hukumnya seperti tadi yang sudah orang baca ceritakan, itu tentu dibutuhkan kepatuhan semua pihak. Jadi bukan hanya penyelenggara, tapi juga peserta dan juga pemilih, ya, warga masyarakat. Dan acara-acara seperti ini itu merupakan bagian dari pendidikan pemilih supaya warga atau pemilih itu juga melek pemilu, melek pemilihan, bisa paham, bisa tahu, dan pada saat tahapan nanti dimulai lagi pemilu dan pemilihan 2024 itu kita bisa bersama-sama melakukan pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran hukum pemilu pemilihan. Seperti itu kira-kira dari saya. Iya. Mungkin Pak Farul dan Ibu Olive, saya mau minta tolong sebelum Terong pamit. ada oleh-oleh, ada giveaway, Terong mau bagi, Terong mau kasih sama netizen. Jadi mungkin Pak Farul pengen lebih kaos? Ya. Aduh, kaos gaga ini. Iya, mesti kasih lihat di sana. Ini kaos masih baru. Ya, oke. Pemenangnya ada di sini untuk yang kaos dan buku. Oke, nanti kalau mau ambil berhubungan dengan sekretariat KPU Kabupaten Poso. Mungkin Selamat ya, selamat kepada pemenang. Jangan bosan-bosan nonton. Terus mau pamit ini. Terima kasih kepada semua netizen yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe medsos KPU Kabupaten Poso di YouTube, di Facebook, di IG, di Twitter dan TikTok. Sekarang saya punya TikTok dengan Twitter. Dan jangan lupa di follow, juga dibagikan supaya acara ini bisa diketahui oleh banyak pihak dan ini bisa menjadi sumber informasi kepemiluan yang baik, terutama untuk teman pemilih di Kabupaten Poso. Orang pamit. Nanti baku dapat ulang di podcast KPU Kabupaten Poso berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Orang baku tukar cerita Cerita yang baik-baik.